Halo sobat, masih bersama Ragam Cerita TV. Kali ini kita akan merangkum sebuah film adaptasi komik yang paling epik yang pernah tersaji di layar lebar adalah karya Zack Snyder. This is Sparta! 300 menceritakan tentang kisah pasukan Sparta yang dipimpin oleh King Leonidas berjumlah 300 orang menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh King Xerxes berjumlah 300.000 orang. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler sebagai King Leonidas, Rodrigo Santoro sebagai King Xerxes, Lena Headey sebagai Ratu Gorgo, David Gwen sebagai Delius. Film ini merupakan sebuah narasi yang diceritakan oleh Delius, yaitu satu-satunya pasukan Sparta yang selamat dan menjadi saksi mata bagaimana heroiknya 300 pasukan Sparta menghalau pasukan Persia yang berniat untuk menguasai tanah Yunani. Film ini diawali kisah masa kecil Leonidas hingga menjadi Raja Sparta, yang mana diceritakan oleh Delius sebagai saksi mata dan menjadi bagian penting yang menceritakan pertempuran 300 Sparta. As then a beast approaches. Delius menceritakan kisah ini untuk menginspirasi pasukan Yunani yang bersiap untuk menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes, yang mana akan terlihat di akhir film nanti. Setelah pertempuran yang dikenal dengan The Battle of Thermopylae yang menewaskan Leonidas dan 300 pasukannya itu, Leonidas muda tetap menjadi Spartan yang kuat dengan insting survive di alam liar dan membuat dia kembali ke tanah airnya untuk diangkat sebagai raja. Cerita Delius kemudian terus berlanjut ketika Sparta kedatangan tamu yang merupakan utusan dari Persia untuk meminta tanah dan air sebagai tanda tunduknya Sparta kepada King Xerxes. Awalnya, utusan Persia ini datang sebagai delegasi untuk bernegosiasi dengan King Leonidas. Tapi, si kacung bahlul ini terlalu sombong dengan membawa tengkorak kepala raja-raja yang telah mereka taklukkan. Bahkan, sempat-sempatnya menghina Ratu Sparta yang merupakan istri King Leonidas. Akhirnya, dengan gaya Sparta yang cool, para utusan Persia tersebut ditendang ke dalam sumur besar dan dalam. This is Sparta! Kemudian, King Leonidas mendatangi Ifor yang merupakan pendeta dari dewa kuno Sparta yang merupakan keturunan dari sedarah yang lahir cacat dan wujudnya mengerikan. Leonidas meminta persetujuan mereka untuk melakukan perlawanan mengusir bangsa Persia yang berniat untuk menguasai tanah Yunani. Leonidas menghadap ke Ifor karena memang sepanjang sejarah Sparta tidak ada raja yang memulai peperangan tanpa seizin dan restu dari Ifor. Untuk meloloskan keinginan King Leonidas, Ifor harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pythia, yaitu imam atau pemimpin tertinggi dari kuil Apollo yang mereka sebut dengan Oracle. Jadi, di ritual Ifor ini memilih wanita yang cantik di Sparta untuk tinggal bersama mereka, yang kemudian menjadi perwujudan dari Oracle itu sendiri. Ifor pun memulai ritual untuk membangkitkan Oracle, dan mengejutkan sekali, Oracle ini malah aku suka body mama muda, mama muda. Dalam hati Leonidas, oh ini nih yang rusak keturunan gue di 2021. Karena marah, King Leonidas akhirnya pergi meninggalkan Ifor. Setelahnya baru ketahuan bahwa Ifor telah disuap oleh salah satu utusan Xerxes yang berwajah brewok, gelap, gendut, hidup lagi, yang dimana ditemani oleh politikus Spartan yang korup dan bermata duitan yang bernama Theron. Di rumahnya, King Leonidas tidak bisa tidur dan memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk mengusir bangsa Persia. Dia membangunkan istrinya dan meminta pendapat apa yang harus dia lakukan karena Ifor dan Oracle tidak memberinya restu. Tentu saja King Leonidas tahu apa yang akan dia lakukan, dan istrinya memberikan dukungan apapun keputusan King Leonidas. Keesokan harinya, setelah semangatnya mulai kembali, King Leonidas mengumpulkan 300 prajurit terbaiknya untuk ikut bersamanya. King Leonidas berbohong kepada tetua Sparta dan Theron yang menuduhnya berangkat perang. Namun, King Leonidas menjawab pada mereka bahwa dirinya tidak memerintahkan untuk berperang. King Leonidas beralasan cuma pengen jalan-jalan dan ke-300 prajurit ini akan menjadi pengawal pribadinya.
Dan di sepanjang jalan, mereka bertemu prajurit Arkadian yang dipimpin oleh Dansos. Para Arkadian mendengar bahwa Sparta sedang berperang dan mereka para Arkadian ingin bergabung dengan mereka. Di Thermopylae, mereka membangun dinding dengan menggunakan jasad pasukan Persia yang terbunuh. Sementara itu, pasukan utusan Xerxes datang untuk mendatangi mereka. Stelius, yang diperankan oleh Michael Fassbender, salah satu pasukan elit Sparta, memotong lengan utusan Xerxes yang bersiap menyerang dengan cambuk. Stelius memintanya untuk kembali ke markas dan memberitahu Xerxes bahwa yang mereka hadapi adalah pasukan bebas dan merdeka. Sementara itu, ketika King Leonidas tengah berdiskusi dengan Artemis mengenai kemungkinan terburuk pasukan Persia, apakah bisa menemukan jalan untuk mengepung mereka, Ephialtes kemudian muncul secara tiba-tiba dan memperingatkan King Leonidas bahwa memang benar ada jalan rahasia yang bisa saja digunakan oleh pasukan Persia untuk mengepung King Leonidas dan pasukan Sparta. Ephialtes ini adalah keturunan Sparta yang menderita cacat sejak lahir, yang mana orang tuanya pergi dari Sparta agar dirinya tidak dibunuh ketika masih bayi. Bahwa di adat Sparta, ketika ada bayi dilahirkan di Sparta, bayi tersebut diperiksa apakah ada kecacatan di bayi tersebut atau tidak. Ketika bayi tersebut cacat, maka bayi itu akan dibunuh dan dibuang seketika. Dan inilah tradisi dari adat Sparta. Ephialtes kemudian ingin membayar kesalahan ayahnya dengan bergabung pasukan King Leonidas. Meskipun sempat menaruh simpati, King Leonidas menolak permintaan Ephialtes karena dia tidak mampu mengangkat perisainya. Akhirnya, pertempuran pun mereka hadapi. Serbuan gelombang serangan pasukan Persia datang sangat banyak, sampai-sampai tanah pijakan mereka berguncang. Dengan memanfaatkan tebing jurang, pasukan Sparta dapat mengalahkan pasukan Persia dan mendesak mereka ke tebing jurang, yang membuat mereka jatuh dari tebing tersebut. Setelahnya, mereka menangkis serbuan anak panah yang bahkan membuat langit tertutup dan sangat gelap. Sementara itu, Queen Gorgo meminta bala bantuan lewat dewan agar para dewan mau mengirim bala bantuan ke 300 Sparta yang tengah berjuang. Namun, ada salah satu hal yang harus dilewati oleh Queen Gorgo, yaitu Theron, yang punya pengaruh besar di Dewan Menteri. Sang ratu harus berhasil membujuk Theron agar dia mau berpihak dengan dirinya. Kembali ke King Leonidas, Xerxes secara pribadi mendatangi King Leonidas dan menawarkan kekayaan serta kekuasaan sebagai imbalan atas pengakuannya dan tunduk kepada King Xerxes. Tapi King Leonidas menolak dan bahkan mempermainkan Xerxes bahwa bahannya agak sedikit pegal untuk tunduk kepadanya. Setelah menghancurkan ribuan pasukan Persia yang dikirim oleh Xerxes. Mendengar hal itu, King Xerxes sangat murka dan mengancam King Leonidas akan menghapus Sparta dari sejarah. King Leonidas kemudian mengingatkan pasukannya yang masih sibuk meninggikan benteng mereka dengan mayat pasukan Persia bahwa mereka akan menghadapi pasukan yang lebih besar dan menyulitkan mereka. Dan benar saja, King Xerxes mengirimkan pasukan elitnya yaitu Immortals, yang mana mereka terkenal sebagai prajurit terbaik di Asia. Spartan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menguji reputasi pasukan Immortals. Seperti yang sudah diduga, Spartan tetap saja menang melawan mereka, yang mana mempunyai monster raksasa. Dengan sedikit kepayahan, King Leonidas mampu mengalahkan monster raksasa tersebut dan memberi kode kepada pasukan Arkadian untuk membantunya. Keesokan harinya, King Xerxes kembali mengirim bala bantuan yang tidak kalah mengerikannya, yaitu prajurit barbar dan seekor badak raksasa yang takluk dengan lemparan tombak Astinos, putra dari Kapten Artemis. Lalu, prajurit dengan kekuatan mistis hingga pada pasukan gajah raksasa yang lagi-lagi berhasil dijatuhkan oleh para Spartan dari tebing. Tapi sayangnya, kemenangan mereka harus dibayar dengan mahal dengan tewasnya Astinos yang lengah dan kepalanya pun terpenggal, yang mana membuat Artemis shock melihat kondisi anaknya tersebut. Secara spontan, Artemis menyerang lawannya dengan membabi buta. Sementara itu,
Ephialtes yang sakit hati kepada King Leonidas yang menolaknya untuk bergabung, akhirnya berkhianat dan menghadap kepada Xerxes. Dia kemudian mengungkapkan jalan rahasia yang dimana dapat digunakan pasukan Persia untuk mengepung pasukan Spartan. Xerxes memberikan Ephialtes imbalan, kekayaan, kemewahan, wanita, dan seragam prajurit Persia. Lalu beralih ke sisi lain. Daxos kemudian datang menemui King Leonidas untuk memberitahukan bahwa Ephialtes telah berkhianat dan memberitahukan jalan rahasia kepada Xerxes. Karena hal itu, Arcadian memilih mundur, tapi Spartan tetap teguh pendirian untuk bertahan. Kemudian, King Leonidas mengutus Delias yang telah hilang salah satu penglihatannya untuk kembali ke Sparta dan menceritakan apa yang terjadi kepada rakyat Sparta. Awalnya, dia menolak dan meyakinkan King Leonidas bahwa dia masih bisa ikut dalam peperangan. Tapi, Delias tetaplah prajurit yang patuh pada rajanya. Keesokan harinya, Ratu Gorgo akhirnya bicara di depan dewan mengenai apa yang terjadi di Hot Gates dan meminta dewan untuk mengirimkan bantuannya. Tapi Theron malah mempermalukannya di depan dewan dengan mengungkap apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya, yaitu Ratu Gorgo rela menyerahkan dirinya sebagai imbalan asalkan Theron bisa membantunya bicara di depan dewan. Ratu Gorgo yang marah kemudian membunuhnya, hingga akhirnya terungkap siapa pengkhianat yang sesungguhnya. Dari kantong Theron berjatuhan koin emas Xerxes yang menandakan bahwa Theron telah berkhianat dengan Xerxes. Pada hari berikutnya, pasukan Persia yang dipimpin oleh Ephialtes melintasi jalan rahasia dan mengepung para Sparta. Xerxes melalui jenderal perangnya lagi-lagi menuntut King Leonidas untuk menyerah dan mengakui kekuasaan Xerxes, yaitu dengan menawarkan sejumlah kesepakatan. King Leonidas pun terlihat berlutut dan tunduk di hadapan Xerxes. Tapi, bukannya tunduk dan berlutut, King Leonidas rupanya memberikan Delias pijakan untuk melompat dan membunuh sang jenderal. Karena marah, Xerxes kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan membunuh mereka. Lalu, King Leonidas melemparkan tombak kepada Xerxes dan berhasil melukai wajahnya, yang membuktikan bahwa dewa pun bisa dibunuh. Lalu, para Spartan yang tersisa bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan sampai akhirnya mereka benar-benar takluk dengan rentetan panah yang menutup langit dan menghujam tubuh mereka. Delias kini kembali ke Sparta dan menceritakan kisahnya bersama King Leonidas di hadapan para dewan. Dengan inspirasi pengorbanan King Leonidas dan 300 Sparta, 1 tahun setelah kejadian tersebut, pasukan Persia harus bersiap menghadapi 30.000 prajurit Yunani yang dipimpin oleh 10.000 prajurit Spartan.